Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan diskusi hari ini. Mas Wihadi, Mas Ciko, dan juga Mas Nyarwi. Hari ini heboh beredar sejumlah tabloid Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Tabloid ini berisi profil Prabowo Gibran dan juga capaiannya selama menjabat wali kota Surakarta. Saya ingin ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, sudah mendengar terkait hal ini? Apakah hal ini kemudian membuat kubu Ganjar jadi ketar-ketir? Enggak lah, mengenai tabloid ya pertanyaannya. Sorry, saya tadi agak nggak dengar. Tetapi Ya, sudah melihat tabloid ini, Mas Ciko? belum lihat. Tapi Belum lihat. intinya tabloid. Jadi itu tabloid yang disebarkan. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu biasa aja. Kita sama sekali nggak ketar-ketir. Ini masa kampanye, ya kan? Ini bagian dari kampanye, menyebarkan mensosialisasikan program hanya melalui tabloid. Tapi kan ini dari situ kan juga bisa kita lihat bahwa yang tadi kekhawatiran ketidaknetralan ini sangat berdasar karena anaknya Presiden Republik Indonesia ini maju sebagai salah satu calon wakil presiden. Nah, ini wajar-wajar aja kita merasa was-was dengan ini. Ya, kita lihat juga Pak Luhut, ya kan, Menko yang sangat powerful itu juga udah secara tegas di beberapa kesempatan menyampaikan pilihan politiknya. Nah, dan kemudian anaknya juga baru diangkat jadi petinggi di Angkatan Darat gitu. Nah, ini banyak hal yang berurutan ini, dan ini kan kecurigaan yang mendasar, bukan tidak berdasar. Nah, yang terakhir saya mau bicara soal tadi apakah ada persekusi atau represi dan lain-lain. Nah, ini sedang dialami oleh kami, dialami oleh Aiman Wicaksono, salah satu juru bicara di tim kami. Baik. Yang dilaporkan karena statementnya mengenai keterlibatan anggota Polri di dalam memenangkan salah satu partai politik dan salah satu paslon. Ini pemanggilannya dilakukan jam 12 malam. 12 malam kurang 10 lah 2 hari lalu. Itu kan suatu hal yang juga tidak biasa ya. Saya merasa dan kita semua juga pasti meyakini itu tidak ada alasan lain kecuali untuk mengintimidasi. Tapi dan ini cara lama yang sebenarnya kalau kita mau jujur, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan pemerintah, yang dirugikan aparat Polri. Yang dirugikan adalah penguasa yang melakukan ini, karena masyarakat sekarang kan sudah dewasa. Sudah tidak seperti dulu ya, kalau ditakut-takuti menjadi takut. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan terus mentakut-takuti nanti malah dilawan. Nah, ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dari Pak Jokowi dan anak buahnya untuk supaya benar-benar menjaga dirinya. Mungkin pimpinannya bisa netral, tapi juga mengingatkan anak buahnya, bahkan memberikan sanksi-sanksi khusus bila melihat ketidaknetralan yang dilakukan oleh anak buahnya. Baik. Mengenai tabloid kami nggak khawatir, itu kan bagian dari kampanye. Baik, bagian dari kampanye. Baik, kalau terkait tabloid saya ingin mengkonfirmasi ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, tabloid yang beredar ini apakah memang kubu Anda yang sengaja menyebarkan tabloid ini? Apakah saya bagian dari kampanye? Terkonfirmasi. Ya, saya belum terkonfirmasi pastiannya itu apakah dari TKN resmi, tetapi saya kira ini sesuatu tabloid itu tidak ada masalah, saya pikir ya, karena tabloid itu kan bisa saja relawan yang mencetak, kemudian juga bisa saja TKD juga yang bisa mencetak, karena prestasi dan segala macam itu kan merupakan bentuk daripada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Itu adalah sesuatu hal yang prestasi dan kemudian biografi, ya sama aja kita. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah, tidak perlu diributkan saya kira, karena ini kan permasalahan tabloid itu kan boleh-boleh saja orang memberikan suatu tabloid informasi, ya kan, tabloid, pamflet, kemudian tabloid kan sebenarnya sama juga dengan yang beredar di medsos. Kalau di medsos itu kan kita bisa saja kita langsung kirim kemana-mana, medsos bisa. Justru ini kan berupa tapi daripada tabloid, meskipun sampai saat ini mungkin Anda belum tahu apakah memang yang menyebar dari tim ataukah dari relawan begitu. Mengapa hingga saat ini Prabowo dan juga Gibran belum menyentuh masyarakat untuk menjelaskan secara langsung capaian-capaiannya?
Kita sebenarnya sudah tidak lagi bicara mengenai masalah itu. Karena apa? Karena kita ini masyarakat secara luas sudah bisa melihat bahwa bagaimana capaian-capaian daripada Pak Prabowo yang selalu update mengenai masalah prestasi Pak Prabowo itu sendiri. Jadi saya kira hal tersebut yang kita lakukan adalah programnya kita, dan Astacita yang kita siapkan ini sudah beredar di mana-mana. Itu adalah program kita, Astacita. Kalau mengenai masalah prestasi, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi. Tapi di sini kalau memang misalnya ada yang memang secara tabloid dibuat tabloidnya, ya sama saja bahwa bagaimana track record daripada calon-calon ini yang perlu diketahui. Dan itu bisa sah-sah saja saya kira. Jadi saya kira bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan, saya kira, untuk permasalahan tabloid ataupun prestasi-prestasi itu. Oke, baik. Mas Nyarwi, kalau kita melihat begitu ya, kampanye sudah memasuki hari keempat, tapi nuansa riang gembira ini tampaknya tidak terasa seperti kampanye-kampanye sebelumnya. Ada yang kemudian memilih tetap bekerja, tidak melakukan atau menggunakan masa kampanyenya, begitu kemudian juga ada pesan dari Presiden Jokowi untuk melakukan pemilu dan kampanye dengan riang gembira. Nah, kalau Anda melihat apakah memang minat masyarakat terhadap kampanye ini sudah merosot begitu, atau sudah panggung kampanye saat ini sudah berpindah, tidak lagi seperti dahulu, mungkin di media sosial saja cukup begitu atau dengan cara lain? Ya, kalau soal yang ditanya saya mulai dari panggung dulu ya, atau medium dulu ya, Saskia. Saya beberapa kali juga ya dengan tim melakukan survei nasional ya, dari tahun 2000, itu awal tahun 2000 itu sampai kemarin-kemarin ya, akhir tahun lalu kita survei. Terjadi peningkatan penggunaan internet dan media sosial. Jadi saya kira metamorfosis ya dari panggung kampanye itu udah lama bergeser. Kalau kita ngomong panggung-panggung di lapangan itu mungkin tahun 2004 lah ya. Kemudian bergeser lagi ke era medsos 2009, juga pelan-pelan 2014 luar biasa marak. Apalagi hari ini ya Saskia, dengan berbagai jenis media sosial baru gitu. Nah, memang begini, pilihan-pilihan ya dalam kampanye itu banyak ya. Tentu kalau di data survei itu seringkali menunjukkan orang itu udah punya pilihan sekitar 20% itu bahkan sebelum kampanye, 15-20 lah. Nah, sebenarnya momen-momen di saat kampanye itu bisa peluang ya mempengaruhi ya pemilih lebih dari itu tadi ya, sekitar bahkan mungkin 60-70%. Nah, pertanyaannya kan gitu, caranya bagaimana? Apakah dengan kandidat harus turun langsung, berdiskusi, dialog dan seterusnya gitu, atau mungkin dengan cara lain? Begitu? Ya ada, ya apapun kan gitu. Nah, ada misalnya contoh ya, yang percaya bahwa perlu debat, perlu diskusi. Nah, itu bisa jadi itu dilakukan karena pengen menunjukkan kompetensi dan lain-lain. Tapi ada juga yang mungkin bisa jadi itu dengan data riset gitu, itu menunjukkan itu kurang efektif. Itu bisa juga gitu loh. Tapi yang jelas gitu ya, ada dua tren yang saya lihat ya dari 10 tahun, 15 tahun terakhir bahkan ya, itu dalam pola kampanye ya untuk capres juga itu ada yang cenderung ya capres cawapres itu aktif ya, menyampaikan gagasannya gitu. Ada juga yang istilahnya berbicara kepada pemilih publik gitu. Ada juga yang sebaliknya suka dibicarakan gitu ya. Nah, di situ muncul yang era di mana kalau zaman beberapa tahun lalu kita kenal istilah buzzer itu ya, atau beberapa misalnya. Tapi juga ini wajar, ada beberapa yang sifatnya kayak juru bicara gitu ya, menjelaskan. Itu oke gitu loh. Nah, tentu yang kita harapkan itu yang ideal ya, Zasya, itu publik mendapatkan kesempatan berinteraksi ya dengan para pres-cawapres. Selain dapat penjelasan dari para tim juru bicara ya, termasuk di sini ada Pak Wiyadi, ada Mas Ciko juga gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa? Kita berharap memang yang ideal itu muncul dalam demokrasi kita. Ada seninya, ada persuasinya, ada ini. Nah, tapi balik lagi ya, itu juga tergantung efektivitas. Terutama di penggunaan tabloid gitu ya. Nah, misalnya contoh ya, tema ya, penerus Pak Jokowi. Kenapa di temanya itu atau judulnya itu? Karena saya lihat ya, tadi Bung Ciko kan sampaikan ya kita santai tenang aja. Kalau analisis saya malah sebaliknya ya Bung Ciko. Itu justru itu betul-betul bisa potensial gitu loh. Karena apa? Kalau kita lihat Jawa Tengah itu kan sebenarnya dua lapis ya. Yang satu kalau di masa sebelumnya ya, katakanlah 1 tahun yang lalu itu kan boleh dibilang dominan biasa karena apa? Karena pengaruh Pak Jokowi itu berlapis dengan pengaruhnya PDIP. Mas Nyarwi, nah sekarang ini kan lebih singkat karena durasi kita sudah habis.
Oh ya, lebih Baik. diperebutkan gitu ya, sehingga peluangnya bisa aja itu tergoyang gitu ya. Makanya, tapi yang aneh juga tadi saya lihat Pak Wiyadi malah nggak tahu. Makanya itu di sini menarik, Siska, terkait dengan apa yang akan terjadi gitu. Karena ini kampanye masih prosesnya panjang, saya kira dinamika akan makin menghangat. Tapi kita berharap ya Siska, tentu tadi harapannya pemilu apa istilahnya damai, dan satu lagi itu kekhawatiran nih dari berbagai Baik. pihak, semua pihak saya lihat soal penyalahgunaan kekuasaan itu kekhawatiran itu tidak terjadi. Sama-sama Oke, kita berharap itu juga seperti itu. yang menjadi Ya. harapan begitu ya, bahwa pemilu kali ini kalau bisa juga berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan damai, dengan dingin begitu ya. Mas, kita sudah, sayangnya waktu kita sudah habis, mungkin kita bisa melanjutkan perbincangan ini di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mas Ciko Hakim, Mas Wihadi Wianto, dan juga Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami di Prime Terima kasih, Time Mas News. Iko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.